Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah. Kita berjumpa kembali di program kesayangan kita, Suara Perempuan Muslimah. Kalau kita melihat fenomena sekarang, banyak sosok cantik, banyak sosok yang berprestasi. Dan itu karenanya seiring berjalannya waktu, banyak sekali ajang-ajang pemilihan yang dilakukan di Indonesia, khususnya ajang pemilihan putri-putri berbakat. Dan sampai hingga pada akhir-akhir ini ada sesuatu yang fenomenal, cukup fenomenal, adalah Miss World 2013. Dan kalau kita agak mundur sejenak, di tanggal 19 September 2013 itu juga diselenggarakan ajang pemilihan finalis World Muslimah 2013. Dan kita akan ngobrol lebih banyak tentang ajang pemilihan itu dan bagaimana sih sebenarnya mempersiapkan diri untuk menjadi peserta di ajang itu dan bagaimana hasilnya. Di samping saya telah hadir Novita Dwiningrum. Apa kabar, Novi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, gitu. Novi, terima kasih. Aku manggilnya Novi atau Vita? Vita. Vita ya. Vita ini adalah salah satu peserta dari Miss Muslimah World Muslimah 2013 gitu ya. Vita sendiri kan juga tahu ya, banyak sekali ajang-ajang pemilihan seperti itu gitu ya. Yang tadi juga saya sudah share gitu ya di pembukaan, bahwa sampai ada yang fenomenal di Bali ini adalah Miss World 2013 gitu. Itu kan sebenarnya juga dilakukan karena banyak sekali sekarang tuh sosok cantik, berprestasi begitu. Bagaimana sih Vita sendiri secara pribadi menyikapi hal ini? Kalau menurut saya itu tergantung keinginan masing-masing ya. Karena kan kita hidup di Indonesia ini berbagai macam budaya, berbagai macam agama, yang kita tidak bisa memaksakan itu menjadi kehendak kita. Jadi mungkin beberapa orang menginginkan untuk menjadi salah satu finalis Miss World, karena mungkin dari segi seksi atau mungkin dari segi kecantikan, tapi juga dari segi kepintaran juga dia dinilai. Tapi menurut saya pribadi saya sendiri sih, karena saya pada dasarnya beragama Islam dan saya Muslim, saya tidak lebih tertarik ke Muslimah World, karena kan di situ kita bisa mensyiarkan Islam, bisa mengembangkan inner beauty-nya kita ke masyarakat, bahwa Islam itu indah gitu. Nah, Vita bisa cerita sekarang kalau kita berpindah ya kepada World Muslimah 2013. Konsepnya sendiri, kalau tadi ternyata mereka yang menjadi peserta di situ itu diberi kesempatan untuk membuktikan, mensosialisasikan bahwa Islam itu indah gitu ya. Islam itu sesuatu yang World Muslimah itu sebagai media, peserta-peserta ini juga harus mampu loh mensosialisasikan konsep berbagi ala mereka gitu. Oh, tidak. Jadi itu lebih ke keinginan masing-masing. Kita bisa mengeksplor diri kita itu seperti apa. Jadi mengalir kita apa adanya aja. Kriterianya apa sih Vita saat itu yang dicari panitia itu sebenarnya? Smart, stylish, lebih mengedepankan intelektualitas kita. Ya, lebih mungkin dari sisi fisik mungkin tidak begitu dinilai ya, Mbak ya. Mungkin tapi kita apakah harus tinggi sekian? Itu tidak. Tidak. Jadi yang tiga kriteria itu tapi tadi. ada memang kriteria tinggi, tapi itu menurut saya itu standar, bukan sesuatu yang ini. Kita lebih ke ini, Mbak, lebih ke kepribadian kita masing-masing. Jadi kita lebih natural aja, kita apa adanya. Kita sharing di situ kegiatan kita, profil kita. Ya, pihak panitia nanti yang merekrut. Itu dikirim secara online begitu atau iya, secara online? Dan siapapun bisa mengikuti. Siapapun artinya batasannya seperti apa kita? Siapapun itu, seluruh muslimah yang ada di dunia itu bisa mengikuti karena itu via online. Nah, apakah di situ Vita mengirim cerita tentang kehidupan pribadi Vita atau pengalaman Vita dengan hijabnya atau pengalaman Vita dengan sesama atau apa sih waktu itu? Iya, sedikit pengalaman saya tentang kehidupan, mungkin dari pengalaman saya, bagaimana saya bisa berusaha untuk istiqomah berhijab seperti itu. Itu yang Vita. Nah, kalau ini bisa untuk orang lain, sementara kalau bicara soal pengalaman hidup gitu ya, yang korelasinya kepada kehidupannya Islami, itu orang masing-masing punya pengalaman. Vita punya pengalaman tersendiri dengan hijabnya gitu ya, atau ada orang yang punya pengalaman sendiri tentang bagaimana dia berbagi kepada sesama gitu.
Apakah itu dibebaskan untuk bercerita seperti itu? Jadi boleh temanya masing-masing? Bebas. Bebas sekali. Tapi yang dipilih Vita adalah hijab experience-nya Vita. Iya. Begitu. Sebenarnya ada apa sih Vita dengan hijab experience-nya Vita? Vita bisa cerita nggak? Pada awalnya sih. Kenapa itu maksudnya? Kenapa pasti sahabat muslimah juga ingin tahu kan? Kenapa itu yang tema itu yang dipilih Vita untuk mengirimkan? Karena sebenarnya begini Mbak. Jadi di situ kan syarat utamanya kita memang sudah berhijab. Jadi setiap orang, setiap muslim, tidak setiap muslim kita itu berhijab. Jadi kan kita punya waktu tertentu, waktu sendiri kapan kita mulai istiqomah untuk berhijab. Nah, memang kita di situ harus mengeksplor pengalaman kita tentang bagaimana sih kita pada awalnya bisa kita berhijab. Nah, di situ memang diwajibkan untuk dieksplor di situ. Ada pengalaman apa sebenarnya? Pengalaman saya pada awalnya sih dulu saya waktu SMA saya belum berhijab. Dari situ orang tua selalu mendorong karena keluarga saya mayoritas berhijab. Tapi waktu itu saya masih takut karena untuk mendapatkan pekerjaan itu kan sulit jika kita berhijab. Mindset yang ada di pikiran saya seperti itu. Jadi Vita saat itu melihat bahwa hijab itu justru adalah keterbatasan. Iya. Kayak kita misalnya kita ingin menjadi pegawai bank, kita tidak sulit ada yang tidak boleh berhijab. Meskipun sekarang banyak bank-bank syariah ya Mbak ya. Nah waktu itu saya tante saya mendorong saya untuk membuka suatu salon muslimah di situ, khusus muslimah. Nah di situ saya diwajibkan dan harus menggunakan jilbab setiap hari, meskipun pada saat itu saya belum berkeinginan, tapi dengan adanya rutinitas itu saya sadar, saya jadi tahu, saya jadi terbiasa, dan akhirnya itu sudah menjadi diri saya sendiri. Seperti itu. Dan alhamdulillah setelah berhijab, dari kuliah atau dari kita menginginkan sesuatu, kita mengharapkan sesuatu, itu alhamdulillah lebih lancar, jauh lebih lancar ketimbang sebelum kita belum mengenakan jilbab. Vita, menarik sekali obrolannya, tapi bukan berarti kita berhenti sampai di sini gitu ya. Sahabat muslimah, semakin menarik perbincangan kita dengan Novita Dwiningrum. Dan dari Vita kita tahu bahwa ternyata setelah Vita berhijab justru mendapatkan semakin banyak berkah, doa dan harapan baiknya semakin lancar untuk didapat. Begitu ya Vita ya. Saat lagi jangan kemana-mana, kita lanjutkan perbincangan menarik kita di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat muslimah, kita lanjutkan perbincangan kita dari tentang cerita menarik setelah berhijab. Vita mendapatkan banyak sekali kemudahan. Ada cerita menarik apa sih Vita? Kan tadi bilang kalau sebenarnya cita-cita awalnya tuh Vita gimana, dan apa yang kemudian menjadi jawaban Vita gitu setelah Vita berhijab, ceritanya gimana? Cita-cita saya sih sebenarnya ingin menjadi dokter ya Mbak, tapi karena itu sudah tidak mungkin tercapai. Tidak mungkin karena kan kita tidak ada ikhtiar ke sana. Iya. Nah, setelah saya berhijab waktu itu tahun 2010, saya di salon muslimah milik keluarga saya. Itu saya sambil kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya mengambil S2 psikologi. Jadi saat itu sudah mau proses S2? Sudah masuk kuliah. Vita S1-nya apa? Komunikasi. Nah, pada saat itu saya merasa jenuh di salon karena dengan kegiatan yang sama. Dan waktu itu saya tertarik karena emang cita-cita saya dari SMA itu saya ingin sekali menjadi pegawai bank. Karena rapinya, karena bawaannya, jadi saya tertarik dari situ. Saat itu tapi Vita belum berhijab ya? Hijabnya karena bekerja di salon muslimah. Iya. Setelah itu keluarga sih banyak mensupport tentang hijab. Itu harus diniatkan dari hati, bukan karena kita
ikut-ikutan atau pakai hijab. Pada waktu itu saya ingin kerja di Bank Syariah Mandiri. Nah, pada waktu itu sih tidak ada lowongan sama sekali. Saya hanya menitipkan CV di Satpam. Ikhtiar saya seperti itu. Mudah-mudahan sih diterima untuk sambilan saya selain kuliah. Lokasinya saat itu sudah di Bali? Lokasi di Solo, masih di di Solo. Masih di Solo. Pada waktu itu belum diterima. Ya Allah, ikhtiar saya kali ini belum dikabulkan. Saya coba lagi waktu itu di Jogja, karena saya kan asli Jogja. Jadi di bank, posisi saat itu juga tinggalnya di Jogja ya? Di Solo, di Solo masih ya? di Solo. Saya masuk ke Jogja, saya masukkan CV di Bank Syariah Mandiri Jogja. Alhamdulillah dipanggil dan diterima. Nah, pada waktu itu saya punya masalah, yaitu saya harus kuliah hari Jumat dan Sabtu, sedangkan saya harus bekerja hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, di situ saya berusaha mendekatkan diri dengan atasan saya dan berusaha untuk berusaha menjadi karyawan yang lebih baik dan lebih baik. Waktu itu saya melobi atasan saya untuk mohon izin untuk hari Jumat saya bisa tetap meneruskan kuliah. Dengan catatan waktu itu kan saya masih marketing, jadi harus achieve gitu. Nah, diizinkan. Di situ saya bersyukur sekali, dalam artian saya masih bisa bersosialisasi dengan yang lain. Saya juga masih bisa meneruskan studi saya. Apa saat Vita juga baru dengan mindset yang agak masih berubah-berubah gitu ya, kita harus dipindah lokasi yang cukup jauh gitu ya, di Bali gitu. Kita apa sih yang menjadi keberanian Vita gitu, kok berani ya gitu. Sementara Vita sendiri kontradiksinya, Vita punya mindset tadi berhijab itu banyak kendalanya gitu, tapi Vita mau ya ditempatkan di daerah baru itu Bali, yang mana mayoritas di sini pun mereka beragama Hindu gitu, dan banyak sekali turis asing gitu untuk datang di sini. Itu gimana? Karena saya beranggapan sesuatu yang saya dapatkan itu anugerah dari Allah, dan Allah itu pasti mempunyai maksud tertentu, maksud yang baik, insya Allah maksud yang baik dalam kehidupan saya. Jadi apa yang diberikan Allah, saya mencoba untuk menerima dan menjalankannya ya. Menurut saya sih waktu itu di Bali adalah pengalaman yang mungkin bisa saya dapatkan karena saya belum berkeluarga. Jadi saya masih sendiri. Jadi menurut saya itu tidak ada masalah. Masih banyak keleluasaan untuk beradaptasi gitu dengan lingkungan. Itu kan harus ada penyesuaian. Kita bukan orang Bali, kita sudah lama di Jawa Tengah gitu. Meskipun kita sadar betul bahwa Allah itu pasti akan memudahkan. Ya, tapi apa yang jadi modal berikutnya Vita untuk bisa bertahan di sini? Bertahan mungkin lebih ke tanggung jawab ya, lebih ke tanggung jawab yang harus kita jalani, yang harus kita selesaikan. Dan untuk beradaptasi sendiri pun tidak begitu sulit karena mayoritas di kantor saya rata-rata Muslim. Jadi saya merasa kalau misalnya saya sudah masuk kantor itu merasa saya dengan teman-teman kita udah akrab sekali dan mereka Muslim gitu. Mungkin kalau misalnya kita di luar kantor, kita sudah pulang, kita melihat banyak masyarakat Bali yang beragama Hindu dengan dengan budayanya mereka. Mungkin kita sedikit agak merasa asing pada awalnya, tapi lambat laun kita bisa menyesuaikan diri, dan itu menurut saya ilmu baru. Oh begini ya orang Hindu, oh begini ya. Kan sering sekali banyak upacara dan itu sering sekali terjadi kemacetan. Oh kalau orang Hindu itu ibadahnya begini, nanti jadi macet. Terus kalau misalnya kita ada ngaben, kita jadi tahu. Oh pembakaran mayat itu seperti ini. Jadi banyak ilmu yang saya dapat dari Bali ini gitu. Vita, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Banyak hal yang kita bisa nanti bisa sharing tentang professional responsibility, tentang bagaimana akulturasi budaya gitu ya. Vita bisa akan ceritakan itu untuk sahabat muslimah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan menarik kita dengan Novita Dwiningrum di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa.
Dompet Duafa. Sahabat Muslimah, masih bersama saya di program Suara Perempuan Muslimah dan saya juga masih berada di Pulau Dewata, Bali. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Novita Dwiningrum. Vita, tadi Vita sempat singgung ya tentang professionalism responsibility, tanggung jawab profesional. Apa sih sebenarnya, kalau lihat dari perjalanan Vita, dari mindset berhijab tadi, berubah ke arah yang sangat positif, kemudian pekerjaan, pemilihan profesi juga, dokter yang memang aku tidak geluti itu, tapi akhirnya memilih ke bank, gitu. Bank lebih prestis, rapi, segala macam gitu ya, terlihat profesional, tapi ternyata kan tidak hanya tampaknya saja yang harus kita perhatikan, tapi bagaimana kita mempertahankan profesional itu. Dan sekarang Vita sebagai sekretaris ya, bekerja di Bali, itu bagaimana Vita membekali diri Vita agar selalu bisa profesional, karena menjadi sekretaris tidak hanya clerical saja pekerjaannya kan. Mempertahankan itu kita lebih rasa kita ingin terus belajar dan belajar dari orang lain. Jadi kita jangan merasa, menurut saya jangan merasa kita sudah hebat, kita sudah bisa atau kita sudah mampu. Tapi kita belajar itu dengan siapapun. Kalau di saya lebih sering belajar dengan humas saya yang di kantor, karena dia jauh lebih berpengalaman untuk menerapkan diri bagaimana seorang sekretaris yang baik. Kalau lihat dari sekolahnya Vita kan, Vita dulu komunikasi, kemudian sekarang psikologi. Berarti ilmu kesekretariatan tuh berarti Vita sambil jalan begitu ya? Sambil jalan, otodidak. Benar-benar otodidak. Tadi ya dari pembicaraan awal, Vita mengikuti ajang pemilihan itu dan Vita ikut. Itu kan sebenarnya misi Vita kan di situ untuk mengukur ya, mengukur kemampuan Vita gitu ya. Nah tapi meskipun harus harus ikut berkompetisi dengan banyak sekali muslimah-muslimah lain yang ikut gitu ya. Tapi apa sekarang tujuan Vita lainnya gitu di balik mengikuti ajang ini, terus akhirnya Vita juga sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pastinya Vita punya cita-cita lain lagi. Cita-cita lain, saya ingin berwira swasta. Kenapa setelah saya menikah, insya Allah ya. Karena menurut saya kodratnya wanita itu adalah menjaga anak-anak, menjaga keluarga. Kita juga menjadi cahaya dalam rumah tangga kita. Menurut saya kalau misalnya kita berwira swasta, kita bisa mengatur jadwal kita sendiri. Mungkin kalau untuk masalah rezeki, insya Allah sudah diatur sama yang di atas ya, Maya. Nah, keinginan saya sih seperti itu. Vita sudah mempersiapkan diri untuk itu. Misalnya Vita sudah memikirkan kalau ingin berwira swasta, aku ingin di bidang ini misalnya, atau apa, bisa memulai dari hobi atau bagaimana? Untuk di pikiran sih mungkin sudah ada, tapi untuk persiapan detailnya sih belum. Saya pengen ini, Mbak. Apa? Kuliner, membuka seperti catering gitu? Bukan, jadi rumah seperti makan? Tempat kayak tempat nongkrong, tapi itu lebih ke kuliner. Jadi bukan sekedar kopi, bukan sekedar tapi bermacam-macam. Jadi yang datang ke situ pun bisa mencicipi. Segmennya anak muda. Segmen anak muda. Inginnya masakan Nusantara atau campur atau mungkin masakan Jawa mungkin ya, Mbak ya. Gitu ya. Masakan Jawa yang mungkin itu tuh bisa kita pelajari karena itu kan kita sudah terbiasa dari kecil ya dengan masakan-masakan Jawa. Jadi kita sedikit banyak kita tahu. Ada maksud apa sih Vita? Apakah Vita juga ingin paling tidak nanti anak muda jadi tidak segan untuk menjamah masakan tradisional kita, atau Vita punya maksud lain, tujuan lain? Karena kan biasanya kan tempat nongkrong zaman sekarang kan biasanya kopi, cake, terus banyak masakan dari luar. Belum ada tempat nongkrong yang itu tempatnya itu kita buat nyaman, tapi di situ kita bisa semuanya ada. Kita makanan berat ada, kita snack-snack juga kita ada. Jadi gitu kita lebih ke mungkin ada live musiknya, terus kita buat customer itu senyaman mungkin di situ. Inginnya Vita di mana lokasinya nanti? Di Bali
atau di Pengennya di Jogja. Di Jogja. Karena di sana banyak mahasiswa. Oke, sasarannya itu. Vita kan sekarang masih di Bali ya. Kita juga ingin tahu gitu. Vita masuk ke dalam komunitas tertentu gitu di Bali? Komunitas saya ikut ini Hijabers Bali. Nah, di situ kita sudah banyak. Berapa lama Vita? Sudah berapa lama ya? Sekitar 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Di situ banyak aktivitasnya. Mungkin kita sering mengumpulkan dana untuk berbagi ke panti-panti yang ada di sekitar Bali. Mungkin banyak yang membutuhkan itu di daerah Karangasem. Kemarin juga kami sempat ke daerah, tapi bukan dengan komunitas Hijabers, kita dengan teman-teman. Kita ke panti asuhan yang di daerah saya lupa, di daerah Sukawati. Nah, di sana. Jadi itu ada kegiatan sedekah bersama begitu ya? Iya, kita ingin tahu aja, Mbak. Di titik-titik mana sih masyarakat Bali. Ternyata di situ masih banyak anak-anak. Mereka mengumpulkan anak-anak cacat yang mereka ada yang tidak punya orang tua. Terus mereka ada yang dititipkan. Nah, di situ banyak sekali anak-anak cacat. Di situ yang mereka memang masih membutuhkan dana dan mungkin kita tidak tahu. Jadi waktu itu Vita dengan teman-teman Hijabers ini pun mencari data sampai ke daerah sana ya. Gitu. Nah itu selain kegiatan Hijabers yang sangat positif ini dengan bersedekah bersama, datang ke tempat-tempat yang membutuhkan, apakah juga komunitas ini juga Vita di sini juga bisa mendapatkan apa ya? Karena kan ini hidup di lingkungan yang mayoritas non-muslim, gitu ya. Bagaimana Vita bisa bersosialisasi dengan baik sama mereka, tapi juga tidak meninggalkan akidah Islami? Ya, menurut saya sih kita manusia sama aja ya, Mbak ya. Mungkin kita cuma berbeda agama dan kebudayaan aja. Mungkin kita secara sosial sih kita sama saja lah, intinya gitu. Kita tidak ada yang perlu kita merasa asing dari mereka. Mungkin pada awalnya iya, tapi lambat laun kita sama saja. Justru kita bisa saling mengerti. Oh, mereka jadi tahu Islam itu seperti ini ya. Oh, mukena itu seperti ini ya. Mereka kan belum begitu banyak tahu. Kita juga tahu kalau misalnya Hindu itu ibadahnya seperti ini. Kita jadi saling sharing karena kan di lingkungan di tempat tinggal saya juga rata-rata orang Hindu. Justru minoritas sekali yang Muslim. Gitu. Nah, Vita sendiri pernah merayakan hari besar Islam gitu di Bali atau dengan terpaksa harus sekian waktu dilakukan di Bali atau selalu pulang ke Jogja? Belum pernah di Bali. Saya alhamdulillah sih pulang, Mbak, kumpul sama keluarga. Tapi sepanjang yang Vita tahu, bagaimana mereka toleransi mereka dengan kaum Muslim yang ada di Bali? Kaum Muslim ya rata-rata sih kalau misalnya di Bali kita kaum Muslim itu ada kampungnya sendiri, Mbak. Jadi di daerah-daerah tertentu emang di situ mayoritas Islam. Jadi kita kalau untuk beribadah menurut saya sih mereka toleransinya tinggi juga ya. Kita saling mengerti lah, intinya gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat sulit gitu. Jadi itu bukan kendala. Bukan gitu kendala, ya? iya. Justru itu dengan ada perbedaan itu, Vita merasa semakin bersatu dengan mereka. Iya, sama saja, semua sepertinya sama saja. Kembali ke ajang pemilihan tadi, gitu. Meskipun ini ada tahap yang Vita akhirnya tidak bisa lolos begitu. Kalau nanti ada lagi di tahun depan, Vita ingin mencoba lagi? Insya Allah mencoba lagi, gitu ya. Nah, apa sih yang bikin Vita penasaran masih ingin ikut lagi itu apa? Ada Miss World dan menurut saya sih kita tidak perlu menghujat mereka untuk kita menentang Miss World. Tapi kita dengan ajang World Muslimah, kita lebih memberi contoh atau memberi pandangan ke masyarakat dunia. Ini loh pilihan, kamu mau jadi mau lebih menyamankan diri untuk Miss World atau World Muslimah. Jadi justru di situ kita punya bukan membandingkan ya. Jadi memberikan pilihan ke anak-anak kita nanti. Jika kita menjadi World Muslimah itu kita seperti ini. Jika kita menjadi Miss World itu kita akan seperti ini. Jadi kita lebih memberi contoh aja ke mereka. Jadi lebih baiknya kita dengan prakteknya, jangan terlalu banyak dengan teori. Iya. Kita terima kasih sudah berbagi. Setidaknya kita akhirnya tahu ya, sahabat muslimah,
bahwa dengan semangat yang luar biasa untuk bekerja tapi tidak melupakan semangat luar biasa untuk beribadah akan membentuk kita insya Allah menjadi pribadi yang baik dan semakin lebih baik lagi. Kita terima kasih sudah berbagi sahabat Muslimah. Kita akan berjumpa kembali dengan topik yang tak kalah menariknya di program Suara Perempuan Muslimah. Terima kasih telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Vita.